belum ada namanya Sari Rasa. Belum ada. Nama Sari Rasa itu saya berikan sejak tahun 2008. Saya sebagai pengrajin tempe dengan merek Sari Rasa yang selama ini sudah banyak dikenal masyarakat, terutama di Pasar Karangayu, karena tempat itu adalah tempat pos kami yang untuk mengedarkan produk kami untuk ke tempat-tempat lain. Kami juga punya beberapa mitra, yaitu ya seperti di pabrik yang ada di Mangkang itu, pabrik piring, keramik dan lainnya itu sangu. Selain itu juga ada di Indofood, juga ada mitra di pabrik Inan. Saya sendiri nggak tahu Inan itu memproduksi apa, katanya minuman seperti Coca-Cola, seperti 7up juga ada yang di Ibu Tin ya. Ibu Tin itu setiap hari Senin itu mengambil tempe, katanya untuk catering anak buahnya yang bekerja di perusahaan dia. Ya memang beberapa mitra-mitra itu yang selama ini kami bekerja sama dengan baik, yang alhamdulillah ya lancar-lancar saja. Gini, kalau kita melihat dari mitra-mitra itu kan tidak setiap hari memesan tempe, sehingga kami untuk setiap harinya ya saya pasarkan di Karangayu. Itu bukan istilahnya saya jual ke pasaran umum pada orang-orang belanja yang ada di Karangayu itu. Selain itu banyak juga istilahnya itu bakul-bakul yang mengambil dari pasar Karangayu untuk dipasarkan ke tempat-tempat pasar lain ya yang ada di sekitar Semarang. Produksi kami sejak tahun 1998. Awalnya gini, saya itu dulu sebetulnya bidangnya itu tekstil, karena saya dilahirkan di komunitas perusahaan tekstil dan juga saya sekolahnya juga di tekstil, sekolah di STM Teknologi Tekstil Pekalongan. Cuman ya nggak tahu ya, saya itu manut dengan aliran hidup saya saja gitu. Nah, waktu itu kan saya bekerja di pabrik tekstil yang ada di Pekalongan. Tapi ya waktu itu sudah 2 tahun saya merasakan tidak ada perkembangan apa-apa dari kerja saya itu. Akhirnya saya berpikir, saya ini harus merubah mindset hidup saya. Saya tidak boleh bekerja di suatu perusahaan sebagai buruh saja gitu. Saya berpikir begitu. Karena saya waktu itu buruh, walaupun sampai sudah 2 tahun saya nggak ada perkembangan apa-apa. Iya. Nah itu karena pekerjaan yang sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa, sudah saya lakukan 2 tahun, akhirnya saya tuh berpikir
Mungkin dengan saya istilah beralih usaha, insya Allah saya bisa menemukan jalan yang lebih bagus daripada yang sekarang itu. Lah akhirnya waktu itu saya ya hijrah istilahnya. Dari Pekalongan saya hijrah ke Semarang. Ikut seseorang teman saya yang di sini punya usaha tempe. Alhamdulillah yang saya ikuti itu juga di Semarang berhasil dan sukses. Tapi karena begini, ada suatu masalah. Nah, suatu ketika yang saya ikuti itu rumahnya kena gusur karena ada pelebaran normalisasi saluran air di jalan di Sungai Bedakan itu. Karena mereka kena gusur, akhirnya saya ya nggak enak juga mengikuti orang yang orangnya digusur. Akhirnya saya mencari tempat sendiri untuk bikin usaha tempe sendiri. Nah, akhirnya saya punya pilihan di daerah Wiroto. Iya, saya pilih karena di sini dekat dengan Pasar Karangayu. Pasar Karangayu adalah pasar yang saya pakai setiap hari untuk memasarkan pasar saya, tempe saya. Awalnya mulai sendirian apa ganti istri apa ganti pegawai? Iya, masih sendirian. Waktu itu kan saya masih bujangan. Iya. Kayak tekuk tempe ya itu juga. Iya, semua saya pekerjakan sendiri, semua saya jual sendiri. Ya capek sendiri, tapi hasilnya juga saya menikmati sendiri. Ya masih semi, belum modern ya, masih semi ya. Ya seperti pada umumnya, kalau bikin tempe itu dari biji kedelai, dikupas dan dipecah. Kedelai itu dipecah, bukan digiling ya, tapi dipecah. Itu untuk mengupas kulitnya. Setelah terkupas, kedelai itu dibersihkan, kemudian dikasih ragi dan dibungkus, ya sudah jadi tempe akhirnya. Iya, ya prinsipnya itu cuma sederhana aja gitu. Semua orang favorit makan tempe, mendoan itu dari ujung Semarang barat sampai timur, selatan, utara ada semua. Ya alhamdulillah, memang tempe itu kan sudah menjadi makanan rakyat, terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ya selain berprotein tinggi juga harganya terjangkau. Akhirnya banyak digemari. Selain itu juga tempe itu kan sebagai bahan baku untuk makanan apa saja. Bisa dibikin mendoan, bisa dibikin keripik, bisa dibikin bacem, dan lain-lainnya banyak macam. Bacem. Kalau kali menjual satu produk tempe Bapak dulu masih ingat di harga berapa Pak? Sekarang di harga berapa? Iya, gini. Kalau awal saya membuat tempe itu umumnya satu potong itu Rp200. Iya, itu tahun 98. Waktu itu harga kedelai 8.000 per kilogram. Iya. Rp80 per kilo. 800 per kilo. Rp800 800 per kilogram. Nah sekarang per kilogramnya 12.500. Ya. Harga kualitas cabai ya Pak? Kualitasnya sama dengan dulu yang Rp800 itu. Ya kira-kira berapa kali lipat kalau kita hitungkan. Nah sekarang ini, yang dulu 200 itu sekarang menjadi 6.000. Ya. Naiknya belum harga biji ya banyak Pak? Ya sudah menyesuaikan. Ya sudah menyesuaikan, sudah seimbang. Kalau produksi per hari, seperti tadi yang saya terangkan, untuk konsumsi pasar yang setiap hari saya bikin sekitar 2 kintal. 200 kilo?
Iya 200 kilo untuk konsumsi sehari. Tapi untuk pesanan-pesanan itu lain lagi. Kalau pesanan itu tergantung banyak sedikitnya pesanan. Kalau banyak pesanan ya saya bikin banyak, kalau sedikit ya sedikit. Ya gini, kalau pesanan itu ya alhamdulillah selama ini bisa saya layani dengan baik. Kalaupun ada beberapa yang mungkin yang namanya kerjasama itu pasti ada satu atau sekali itu yang miss menjadikan kecewa, itu ya ada juga. Tapi semua itu bisa kami selesaikan dengan baik, dengan istilahnya rembukan, dan penyelesaiannya pun bisa sama-sama puas lah gitu. Kalau yang di belakang kita ini untuk konsumsi mana, Pak? Ini untuk konsumsi Indofood. Ya, kalau Indofood itu memang mitra kerja saya yang sering pesannya itu banyak sekali. Ya lumayan banyak dibanding lain-lainnya. Buat berapa? Kalau ini bikin 750 kg kedelai. Kuintal dulu. Iya, 7 kintal setengah kedelai ya. 7 kintal lebih 50 kilo. Kuintal 50. Iya, itu nanti jadi tempenya itu diperkirakan sekitar 1.300 kilo, berarti 1 ton 300. Karena memang tempe itu kan melar lah gitu. Iya, karena kan ini masih dalam bentuk biji ya, Pak. Iya. Dia cuma di plastik gini terus nanti jadi tempe sendiri, Pak. Iya. Butuh waktu berapa hari, Pak? Dari mulai gede terus dipecah terus direndam tadi. Iya, butuh waktu 3 hari. 3 hari ya? Iya, 3 hari. Ini kan di-pack tapi belum jadi. Ini kan nanti butuh waktu untuk fermentasi dan ada juga proses pencoblosan. Coblosan itu supaya ada udara yang bisa masuk ke dalamnya. Ya itu tujuannya untuk bisa udara masuk supaya mereka pertumbuhan jamurnya itu bagus. Fermentasinya. Iya. Tempenya putih gitu ya. Iya. Iya, warga sekitar ini sendiri. Kami memang sengaja mencari tenaga yang terdekat dari tempat kerja kami, supaya nanti kalau ada apa-apa hubungan kami gampang dan bisa cepat tertangani. Gitu. Lingkungan juga terbantu ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah seperti itulah kira-kira. Sudah berapa tahun, Pak? 3 tahunan. 3 tahun. Oh, ini masuk jam 7. Nanti habis jam 7 jam nyuci, jam 8 nanti istirahat. Sampai jam 9 nanti kerja lagi. Sampai sore? Sampai sore jam 3. Berapa hari kerja, Pak? Ini 5 hari kerja. Mulai hari Sabtu sampai Kamis.
Harapannya ya supaya ini lancar terus. Kami sih bukan sekedar minta bantuan gitu ya, cuman istilahnya memberikan solusi, misalnya seperti tempat yang istilahnya apa ya, bisa terkontrol, bisa terkoordinir ya, seperti klaster gitu. Klaster itu kan istilahnya itu apa ya, di dalam itu terpusat ya di suatu tempat itu. Nah, itu alangkah bagusnya. Saya mendengar cerita itu di lain tempat itu sudah ada seperti itu. Seperti ada di Jakarta Timur itu katanya ada yang klaster tempe juga. Tapi kalau di Semarang ya belum ada. Ya saya sendiri sih nggak begitu nggak begitu menuntut dari pemerintah. Saya sendiri alhamdulillah selama ini sudah bisa mengelola sendiri lingkungan dengan baik.